Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke materi pertemuan 10 dan 11 ya. Materi ini menjelaskan tentang string, list, tuple, dan dictionary ya. Pada video part 1 ya, saya sudah menjelaskan tentang string dan list ya, sedikit review. Lalu pada video yang part 2 ini saya akan mulai menjelaskan tentang tuple. Nah, tuple ini berisi deretan informasi yang terurut yang dapat berisi macam-macam elemen. Ya, jadi di sini kita perlu garis bawahi juga ya. Tidak dapat merubah nilai elemennya sehingga tuple adalah immutable. Jadi tuple itu nilainya tidak bisa dihapus. Direpresentasikan dengan kurung biasa ya, kurung biasa. Nah, perlu diketahui ya, list dan tuple itu punya kemiripan ya, dia bisa menyimpan data yang lebih banyak ya, bisa diakses indeks ini ya, jadi di sini ada indeksnya, bisa diakses dengan indeks. Lalu sama-sama pakai kurung, tapi kurungnya yang satu kotak, yang satunya biasa. Nah, ini menandakan bahwa tuple itu memang berbeda dengan list ya. List itu tidak, list bisa diubah-ubah isinya ya, sama seperti variabel ya, tapi kalau tuple itu seperti konstanta, begitu sudah dibuat tidak bisa diedit ya, semacam konstanta. Nah, lalu gunanya apa sih tuple ya? Kalau mirip dengan list, karena tuple hanya bisa ditulis tidak bisa diedit, otomatis proses akses pada tuple akan lebih cepat dibandingkan pada list ya. Di sini kita perlu ketahui ya bahwa mungkin di sini ada beberapa teori sesuatu yang khususnya di dalam komputer ya, sesuatu yang bisa dibaca dan ditulis itu kecepatan bacanya akan berbeda dengan sesuatu yang hanya bisa dibaca saja. Nah, sama aja tuple dan list. Ketika menggunakan tuple itu akan didapatkan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan list. Ini yang perlu digarisbawahi juga ya, yang perlu diketahui. Kalau penggunaan list tentunya karena lebih fleksibel, bisa diedit-edit, prosesnya akan lebih lama. Nah, ini kenapa bisa demikian ya? Ini seperti proses indeks ya. Kalau sesuatu yang hanya dibaca saja, biasanya dia digunakan sebagai indeks dan diproses dengan lebih cepat oleh komputer. Nah, saya lanjutkan lagi ya, di sini ada beberapa contoh tuple. Ini ada TE ya, tuple empty sama dengan ini tuple kosong. Terus ini ada T sama dengan 2, aku 3. Nah, ini tuple juga bisa berisi berbagai macam elemen ya, ada integer, ada string, ada integer lagi. Nah, tuple itu juga ditunjukkan dengan indeks. Ya, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Indeks 0 akan menghasilkan 2. Nah, indeks T 2,5 1. Nah, ini apa ini hasilnya? Tuple ya, T plus 2,5 1. Ini akan menghasilkan 2, aku 3, 2,5 1. Tapi ini tidak mengubah nilai dari tuple. Ya, ini tidak mengubah nilai dari tuple. Ini tidak mengubah nilai dari tuple ya. Jadi tuple tidak berubah sama sekali. Ini ketika di print akan menghasilkan seperti ini.
Lalu T1.22 ini akan memotong tapel dan menghasilkan aku koma. Ya. Tapi tapel sebetulnya tidak terpotong ya, karena sekali lagi ya tadi tapel itu tidak bisa diedit-edit. Lalu memotong tapel menghasilkan aku 3 ini 1.23 aku koma 3 dan lente akan menghasilkan 3. Jadi ingat ya, ini seakan-akan ini dipotong, tapi ini bukan dipotong ya, ini hanya pengaksesan saja ya. Mengakses dengan cara memotong, tapi secara fisiknya tapelnya tidak terpotong. T1 sama dengan 4. Ini kan ada indeks 1 ya, indeks 1 itu kan aku, mau diganti dengan 4. Ini error karena tidak bisa dimodifikasi kontennya. Immutable ya, jadi tidak bisa diedit. Pemanfaatannya di sini ada untuk menukar variabel ya. Ini ada temp sama dengan x, di sini ada x sama dengan y, ini tidak bisa. Y sama dengan x, ini ya dibolak-balik, ini tidak bisa ya. Ini contoh penukaran variabel ya. Kalau penukaran bentuk seperti ini akan datanya akan hilang, tapi kalau kita menukar variabel dengan bentuk seperti ini tidak hilang. Selain penukaran variabel ya, tapel itu bisa digunakan untuk mengembalikan lebih dari satu nilai dari fungsi. Ya, di sini ada def quote and reminder, ada x, y, di sini ada key sama dengan x integer division y, r x modulo y, ini return key, r. Ya, ini memanggilnya. Ini pemanggilannya. Ini akan dikembalikan lebih dari satu nilai fungsi pemanfaatan tapel. Selanjutnya di sini ya, setelah ada tapel ya, di Python itu juga ada yang namanya sets ya. Bentuknya mirip tapel, mirip dengan list ya. Fungsinya sama, menyimpan banyak item pada variabel tunggal. Nah, di sini dapat menyimpan koleksi item yang tidak terurut dan tidak terindeks. Jadi tidak ada indeks, tidak bisa terurut. Tapi kalau diakses dengan perulangan bisa ya. Nah, contohnya di sini di set apple, banana, cherry. Nanti kita bisa print di set seperti ini, atau kita bisa lakukan print menggunakan perulangan. Nah, set ini memang jarang digunakan, jarang dimanfaatkan karena penyimpanan fungsi set itu dimungkinkan atau digunakan untuk menyimpan data untuk menghindari duplikasi data ya. Karena penyimpanan pada set itu tidak diperbolehkan adanya duplikasi. Selain itu, set juga tidak terurut dan tidak dapat dirubah. Jadi sekali lagi yang tidak bisa diurutkan, tidak bisa dirubah itu ada set, ada tapel itu ya. String juga tidak bisa ya, immutable, sifatnya immutable. Nah, itu adalah set ya. Lalu yang berikutnya lagi di sini, nah, ada yang namanya dictionary. Tapi sebelum kita membahas dictionary, di sini ada sebuah latar belakang ya. Ya, ini ada latar belakangnya kenapa kok ada dictionary. Jadi ada sebuah pertanyaan mengapa ya, atau bagaimana menyimpan informasi mahasiswa. Ya, bagaimana kita menyimpan informasi untuk mahasiswa yang terdiri dari name, nama, kelas, dan nilai. Di sini ada name, ada nama, ada kelas, ada nilai. Name list sendiri, kelas list sendiri, nilai list sendiri. Listnya ada 3. Berarti kalau kita pakai list,
kita harus memastikan panjangnya sama. Sekali edit, harus edit yang lain. Sekali hapus elemen, berarti elemen yang lain harus dihapus. Selain itu, indeksnya harus sama. Setiap indeks mereferensikan ke mahasiswa yang berbeda. Berarti jika sampai ada indeks yang tergeser, ini akan kacau. Nah, sebetulnya mungkin saya punya contoh ya, selain yang NIM kelas mahasiswa. Ini kemarin kalau tidak salah di praktikum 5 ya. Ada contoh kode seperti ini yang kalian diminta pendataan barang ya, membuat pendataan barang. Saya sudah membuat ini, kalau ini programnya memang pakai array ya, array jadi-jadian ya. Kalau di Python kan array jadi-jadian, sebetulnya semuanya list. Nah, pada pendataan barang ya, kasus pendataan barang yang di praktikum 5 ini juga menggunakan ARR ID, ARR barang, ARR harga. Di sini kita harus memanage pada saat input data. Jangan sampai inputnya itu cuma masuk sebagian. Kalau masuk sebagian jadi masalah, ya kan? Nah, ini ada input datanya, kita append berbarengan. Ya, jangan sampai ada proses yang tidak diproses secara berbarengan. Karena sekali data kacau, ya, sekali ada perubahan yang tidak sama indeksnya, itu akan membuat kacau, ya, akan membuat kacau. Indeksnya akan hilang semua. Nah, sama dengan kasus ini, ya, list name, kelas, nilai itu panjangnya harus sama, indeksnya harus sama. Indeks tertentu harus merepresentasikan pada mahasiswa tertentu. Kalau beda ya nanti kacau. Nah, kita bisa menggunakan fungsi get seperti ini ya. Jadi seperti fungsi yang ada di sini ya. Nah, ini kan sebetulnya mirip-mirip nih. Ya, pakai input data, jadi pakai i seperti ini ya. For i range n. Ini sebetulnya mirip ya. Kita kasih nama def get nilai. Ya, ini untuk kasus yang mahasiswa. Di sini ada MHS ya, dari MHS ya, dari variabel MHS kita bisa dapatkan NIM-nya, kelasnya, dan nilainya. Ya. I-nya kita bisa dapat dari NIM list index MHS, kelasnya dari kelas ke I, KLS list I, dan nilainya nilai underscore list I. Ya. Ini kalau baru 3 mungkin oke, tapi akan menjadi kacau jika terdapat banyak sekali informasi yang harus dilacak. Ini akan memelihara banyak list dan meneruskan pada argumen, akan selalu menggunakan indeks berupa integer dan harus mengingat untuk merubah beberapa list. Nah, sekarang kita bisa lihat manfaat dictionary di sini. Ya, dictionary ini adalah cara yang lebih baik dan lebih bersih dalam tanda kutip seperti itu ya, lebih baik. Pastinya lebih baik ya. Nah, kenapa? Karena dengan dictionary kita bisa mengindeks satu item secara langsung tanpa harus indeks bertipe integer. Jadi, kalau selama ini kita menggunakan list, menggunakan tuple ya. Tuple barusan tahu mungkin ya. Kalau list selama ini pakai indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau dictionary kita bisa pakai key. Ya, mungkin kalau ada yang sudah pernah mengenal database. Nah, ada yang namanya key, kunci ya, field kunci. Ya. Nah, sama ya, di Python itu bahasa pemrograman yang cukup canggih ya, yang relatif baru, dia sudah menggunakan dictionary di sini. Nah, nanti value-nya di sini bisa banyak. Ya. Nah, kita bisa menggunakan Python dictionary dengan menyimpan pasangan key dan kunci ya. Jadi ini key titik 2 key atau kunci dan value atau nilai. Jadi pasangannya adalah key
titik 2 value. Ya, key value seperti ini. Ini dictionary yang kosong pakai kurung kurawal ya, untuk deklarasinya. Ya, jadi ini nilai seperti ini. Jadi ini adalah dictionary juga. Nilai ini adalah dictionary. Ya, seperti ini bentuknya. Lalu ini kan yang ada di sini. Lalu dictionary lookup. Ya, mungkin pernah tahu kata lookup ya, kayak yang di Excel lookup, VLOOKUP ya. Jadi kalau dictionary lookup ini mirip dengan pengindeksan pada list. Ya, kita bisa lookup dari key. Jadi melakukan pencarian dari key. Umumnya kalau kita harus menghafal angka itu akan kesulitan. Tapi kalau kita sudah menggunakan key yang mudah dipahami, ya kita bisa menggunakan key. Tapi key ini tidak boleh duplikat ya. Pastikan key tidak duplikat karena kunci ya. Jadi mengembalikan nilai berkaitan dengan key. Jika key tidak ditemukan akan memberikan error. Ya, di sini nilai 22341 akan menghasilkan 90. 22399 karena tidak ada, ya akan menghasilkan key error. Nah, di sini ada beberapa operasi pada dictionary ya. Untuk menambahkan nilai kita juga bisa seperti ini ya. Ini kan sudah ada sama seperti list ya. Sama seperti list. Kalau list bedanya kita tambahkan pakai append, add, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau dictionary ini relatif lebih mudah. Kita ketika mau menambahkan nilai, masukkan saja key-nya, key yang tidak ada maka dia akan otomatis ya. Lalu mengecek jika key ada pada dictionary ya, kita bisa tuliskan petik 2 ya, mengecek key-nya ya, ada apa tidak ya. Ini 22041 maka mengembalikan nilai true, dan 2299 ini mengembalikan nilai false. Ini dicek dulu agar ketika kita ingin menginputkan tidak salah ya, karena tidak boleh diduplikat. Lalu kalau menghapus entry kita bisa menggunakan del nilai indeksnya atau key-nya apa. Sedangkan mendapatkan semua key dengan pengulangan otomatis kita bisa menggunakan nilai .keys. Ini akan mengembalikan seperti ini. Untuk value nilai .values ya. Ini untuk dictionary. Nah, key dan value pada dictionary ya. Values apapun tipenya bisa jadi immutable dan mutable. Values dapat diduplikasi. Nilai dictionary bisa juga satu list, juga bahkan dictionary yang lain. Bisa dipahami tidak bagian ini? Jadi nilai dictionary itu bisa suatu list. List itu bisa kontennya banyak ya. Jadi saya tadi sempat ngomong bahwa nilai itu bisa lebih dari satu. Nah, kalau ingin lebih dari satu kita bisa menggunakan list atau dictionary. Jadi dictionary di dalamnya ada dictionary. Nah, lalu yang berikutnya key tadi ya. Key harus unik, tidak boleh ada yang sama ya. Harus bertipe immutable, integer, float, string, tuple, bool ya. Sebetulnya membutuhkan objek yang hashable ya, tetapi pikirkan bahwa tipe immutable merupakan hashable. Hati-hati dengan tipe float sebagai key. Sebaiknya kita hindari ya, lebih baik pakai integer atau string. Umumnya kita bisa pakai yang itu. Tidak ada urutan untuk key dan values di sini untuk dictionary. Ya, ini beberapa hal yang penting kita ketahui pada dictionary. Nah, lalu di sini ya yang perlu diperhatikan list versus dictionary. List itu elemennya terurut karena ada indeksnya terurut ya. Sedangkan dictionary itu pasangan kunci dan nilai, key dan values.
list melihat lookup elemen dengan indeks integer, sedangkan dictionary melihat lookup satu item dengan item yang lain. Pakai key tadi ya. Lalu indeks memiliki urutan, dictionary tidak ada urutan apapun. List indeks harus integer, dan dictionary kunci bisa apapun tipenya immutable, asalkan immutable. Nah, di sini untuk pengulangan dictionary ya, kalau kita ingin menyetak semua key, kita bisa for x in disdict ya, print x, atau for x in disdict.case, print x ya. Kalau kita ingin cetak semua value for x in dictionary, kita in dictionary kurung x, kurung kotak x, atau kita bisa menggunakan disdict.value. Kalau kita ingin mencetak keduanya, key dan value sekaligus, kita pakai disdict.items ya. Ini pengulangan pada dictionary. Lalu ya, kita juga bisa membuat dictionary bersarang ya. Dictionary bersarang ini mungkin dijelaskan sekedarnya saja dulu ya, nanti mungkin di praktikum akan ada penjelasan lagi. Di sini my family ini ada child 1 ya, namanya Emil, year-nya 2004. Child 2 ya, ini namanya Tobias, year-nya 2007. Jadi di sini akan di dalam family ini ada 2 child, 2 anak ya, namanya Emil dan Tobias. Ini bisa dilihat secara lebih lanjut di sini, nested dictionary. Nah, lalu juga ada tambahan ya, mengenai ekspresi lambda. Ini sudah tidak ada hubungannya dengan dictionary dan list ya. Ada yang namanya ekspresi lambda dalam Python ya. Lambda merupakan ekspresi untuk membuat fungsi. Sebetulnya ini entah di kelihatannya mulai dari Daspro pun kita sudah bahas sedikit ya di contoh kode ya, tapi mungkin Anda lupa atau Anda tidak ngelegiwo mungkin ya. Jadi ekspresi lambda itu seperti fungsi anonymous ya, fungsi tanpa nama. Nah, ini kadang dibutuhkan di dalam Python. Lambda ini isinya adalah argumen atau parameter (2) ekspresi. Biasanya kita bisa membuat fungsi seperti ini ya, square sum ya. Ini x ya, x, y, ini return x pangkat 2 ditambah x ditambah y pangkat 2. Kita bisa ubah dengan menggunakan fungsi lambda ya, fungsi lambda x, y, titik 2 x pangkat 2 plus y pangkat 2. Contoh lain kita bisa menggunakan lambda name printf hello name ya. Di sini ada fungsi greeting ya, di sini ya, greeting petani kode, greeting Dian ya, greeting Ayu, maka di sini dia akan memunculkan name-nya ya, name-nya dari sini ya. Hello petani kode, hello Dian, hello Ayu. Nah, di sini ada beberapa referensi Anda bisa lihat ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nanti untuk pemahaman yang lebih lanjut akan kita bahas lagi di praktikum. Terima kasih dan selamat belajar.